Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas latihan soal mengenai laju reaksi. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nafisatul Azizah dengan NIM 210603110020. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Kimia. Di sini saya akan membahas latihan soal pada buku Kimia Dasar Jilid 1 karya Raymond Cheng. Soal yang pertama, yaitu soal nomor 14.7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum laju suatu reaksi. Hukum laju suatu reaksi ialah persamaan yang menghubungkan laju reaksi dengan konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Laju atau yang biasa disimbolkan dengan R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat N dikali konsentrasi B pangkat N, di mana K kecil ini merupakan konstanta dan konsentrasi A, M kecil ini merupakan order reaksi dari A, sedangkan N kecil ini merupakan order reaksi dari B. Selanjutnya, kita langsung menuju ke yang nomor 2, yaitu pada buku Raymond Cheng nomor 14.8. Apa yang dimaksud dengan order reaksi? Order reaksi adalah pangkat konsentrasi yang menunjukkan tingkat reaksi suatu zat. Sedangkan order reaksi keseluruhan ini biasa disebut dengan order reaksi total. Sama saja ya, merupakan jumlah dari pangkat-pangkat setiap konsentrasi reaktan yang ada pada hukum laju. Jadi, jika pada persamaan di atas tadi, seperti yang sudah saya sebutkan bahwa yang dimaksud order reaksi adalah ini. M merupakan order reaksi dari A dan N merupakan order reaksi dari B. Lanjut, dari soal nomor 1 dan nomor 2 tadi, kita harus mengetahui hal yang paling penting, yaitu hukum laju dan order reaksi tidak dapat ditentukan dari stoikiometri persamaan keseluruhan suatu reaksi. Tidak dapat, diingat-ingat tidak, ya, tidak dapat. Akan tetapi keduanya harus ditentukan lewat percobaan, lewat eksperimen. Seperti nanti ketika kita menjumpai soal, pasti disebutkan hasil percobaannya, disebutkan tabel percobaannya, ada percobaan 1 dengan laju sekian dan konsentrasi sekian, begitu seterusnya. Nanti akan ada contohnya di soal-soal selanjutnya. Lanjut, soal yang ketiga yaitu soal nomor 14.12. Konstanta laju dari reaksi orde pertama ialah 66 detik pangkat min 1. Artinya ini adalah 66 per second. Bagaimana konstanta lajunya dalam satuan menit? Kita disuruh untuk mencari dalam satuan menit, padahal tadi sudah diketahui dalam satuan detik, tinggal merubah detik min 1, tinggal merubah ke menit. Jadi diketahui K atau konstanta sama dengan 66 second pangkat min 1 atau disebut 66 per second. Ditanya dalam satuan menit, konstanta dalam satuan menit. Jadi kita tahu bahwa 1 menit sama dengan 60 second. Jadi dapat dilihat
pada faktor konversi yaitu 60 second per 1 menit. Kita harus mendapatkan hasil sama dengan 1. Nah, ini sudah pas 60 menit kan sama dengan 60 detik kan sama dengan 1 menit, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan konstanta laju yang dinyatakan dalam satuan menit, maka kita dapat tuliskan K atau konstanta sama dengan 66 per second dikali 60 second per 1 menit. Ini faktor konversinya tadi. Kemudian ada satuan apa saja? Ada satuan per second, second sama per menit. Nah, ini second yang ini ada di bawah dan ini ada di atas, maka kita bisa coret. Sehingga kita menemukan, tinggal mengalihkan saja 66 dikali 60 sama dengan 3.960 dengan satuan yang masih tersisa yaitu satuan menit. Seperti itu. Jadi sudah diketahui bahwa konstanta laju dalam satuan menit adalah 3.960 menit. Lanjut pada soal yang kedua, yaitu soal nomor 14.17. Perhatikan reaksi A plus B menjadi produk. Dari data berikut yang diperoleh pada suhu tertentu, tentukan order reaksi dan hitunglah konstanta lajunya. Jadi kita disuruh untuk menentukan order reaksi dan konstanta laju. Tabel yang diketahui yaitu ini yang saya maksud hasil percobaannya tadi. Jadi diketahui laju dan konsentrasi. Ini percobaan pertama, percobaan kedua, dan ini percobaan yang ketiga. Langkah yang pertama untuk menentukan order reaksi, itu kita cari apabila kita akan mencari order reaksi ZA, kita cari konsentrasi, kita ambil konsentrasi B yang nilainya itu sama. Yang nilainya itu sama. Misalnya, ini yang nilainya sama di konsentrasi B apa? Percobaan pertama, ini, dan percobaan kedua. Dan percobaan ketiga. Iya kan ini nilainya sama. Nah, langsung kita tulis laju pada percobaan pertama kita tulis per laju pada percobaan ketiga sama dengan konsentrasi A percobaan pertama per konsentrasi A percobaan ketiga dipangkatkan M, semuanya dipangkatkan M, di mana M ini adalah order reaksi, adalah yang kita cari. Nah, lanjut kita tinggal masukkan laju yang pertama yaitu 3,20 kali 10 pangkat min 1 dan laju yang ketiga yaitu 6,40 kali 10 pangkat min 1. Tinggal kita masukkan saja. Kemudian konsentrasi dari A yaitu ini dan konsentrasi dari A yang percobaan ketiga yaitu ini. Tinggal kita masukkan. Kemudian tinggal kita operasikan saja. Sehingga ketemu hasilnya, ini tinggal kita operasikan ya, 3,2 per 6,4 kan hasilnya 1/2, sama dengan 1,5 per 3 juga 1/2. Udah kita tinggal masukkan, sehingga kita menemukan kita temukan order reaksi dari A yaitu 1. Order reaksi dari B ya, ini tadi yang dicarikan ZB adalah 1. Selanjutnya kita mencari order reaksi Z. Oh, ini tadi ZA ya yang kita cari. Kalau mencari ZA, kita pilih konsentrasi ZB yang sama. Dan begitu sebaliknya, jika kita mencari order reaksi ZB, maka kita memilih data konsentrasi ZA yang sama. Yaitu untuk mencari order reaksi ZB, kita lihat konsentrasi A yang sama. Ada pada percobaan ini, percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Yang mana yang sama dari konsentrasi A? Ada percobaan pertama ini dan percobaan kedua. Kemudian tinggal kita tulis
laju pada percobaan pertama yaitu 3,20 kali 10 pangkat min 1 dan laju pada percobaan kedua yaitu 3,20 kali 10 pangkat min 1 ini sama dengan kita tulis konsentrasi dari B pada percobaan pertama dan konsentrasi dari B pada percobaan kedua. Kemudian kita pangkatkan N, di mana N ini adalah yang kita cari, yaitu order reaksi ZB. Kemudian kita operasikan hingga menemukan order sama dengan 0. Ini merupakan order dari ZB, order reaksi dari ZB. Jadi, order reaksi total, kita tinggal menambahkan order reaksi dari ZA yang kita simbolkan dengan M, dan order reaksi ZB yang kita simbolkan dengan N. Tinggal kita jumlah M ditambah N sama dengan 1, ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian, kita dapat, setelah kita menemukan order reaksi, kita dapat menentukan persamaan lajunya, di mana V atau juga biasa disimbolkan dengan R sama dengan K dikali konsentrasi A. Kenapa kok konsentrasi A saja? Karena konsentrasi A berpangkat 1, atau biasa juga kita tidak kita tulis, sedangkan konsentrasi B pangkat 0. Ini order reaksinya kan 0, jadi pangkatnya 0, jadi tidak perlu kita tulis. Seperti itu. Lanjut, pertanyaan yang B, yaitu menentukan konstanta laju reaksinya. Ketika persamaan laju reaksi telah didapatkan, maka kita dapat menentukan konstantanya, yaitu misalnya kita ambil data percobaan yang pertama, di mana kita tadi sudah menemukan lajunya yaitu K dikali konsentrasi A kan, konsentrasi A pangkat 1 sebenarnya, tapi satunya tidak perlu kita tulis. Kemudian kita ambil data pada percobaan pertama, di mana laju yang pertama yaitu 3,2 kali 10 pangkat min 1 dapat kita lihat pada tabel ini. Dan kita ambil konsentrasi A pada percobaan pertama yaitu 1,50 ya. Nah, ini sebenarnya ada satuannya tapi saya lupa untuk menuliskannya. Di mana satuan dari konsentrasi ini adalah molaritas ya. Kemudian ini satuan dari laju adalah meter molaritas per second. Seperti itu. Kemudian ditanya konstanta, jawab, tinggal kita masukkan laju reaksinya, kemudian kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui. Diketahui tadi R-nya 3,20 yang ini, kemudian konsentrasi A-nya yaitu 1,50 ini. Kemudian nanti ketika kita sudah memasukkan satuan-satuannya, jangan lupa ya satuan itu dimasukkan hingga kita menemukan satuan dari konstanta ini yaitu min atau per S ya satuannya. S min 1 atau per S seperti itu. Jadi kita menemukan konstantanya yaitu 0,21 per second. Selanjutnya soal yang keempat yaitu konstanta laju untuk reaksi order kedua. Soal yang kelima ya. Ini konstanta laju untuk reaksi order kedua, yaitu 2 NOBr menjadi 2 NO ditambah BR2, ialah sekian. Nah, ini soalnya, ini yang kita cari. Ada soal A dan soal B. Pada soal A dimulai dengan konsentrasi 0,086 molar, berarti ini merupakan konsentrasi awal, konsentrasi dari NOBr yang awal, atau biasanya dikatakan dengan konsentrasi NOBr 0 seperti ini. Saya tulis, saya hapus ya, soalnya nanti tidak terlihat. Selanjutnya, langsung kita jawab saja. Soal yang pertama yaitu diketahui konstanta reaksi order 2 yaitu 0,80. Ini ya.
Jangan lupa ini orde kedua. Soalnya tiap orde itu berbeda rumusnya. Kemudian konsentrasi NOBR mula-mula atau konsentrasi NOBR awal itu 0,086 molar. Kemudian T atau waktu ini sesudah 22 detik, ini waktunya yang diketahui. Kemudian suhunya 10 derajat Celcius ini. Ditanya NOBR sesudah. Nah, kita menggunakan rumus persamaan konsentrasi waktu pada orde 2. Diingat-ingat orde 2. Nah, dengan rumus seperti ini. Selanjutnya tinggal kita memasukkan saja 1 per NOBR ini yang kita tanyakan sama dengan 1 per konsentrasi awal ditambah konstanta dikali waktu. Ini satuannya jangan lupa dimasukkan hingga pada akhirnya kita menemukan konsentrasi dari BR adalah 0,034 molar. Selanjutnya, kita menentukan waktu paruh, di mana tadi diketahui konsentrasi NOBR 0 yang pertama, ini kita buat yang pertama, adalah sekian, dan yang kedua adalah sekian. Kemudian K ini dari mana? Ini dari soal tadi, dari soal untuk menghitung yang pertama tadi ya. Kemudian ditanya waktu paruh, T setengah ini biasanya simbol untuk menyatakan waktu paruh. Nah, untuk menjawabnya yaitu soal yang pertama, kita anggap ini yang pertama NOBR awal 0, konsentrasi NOBR awal yaitu 0,054. Tinggal kita masukkan T setengah sama dengan 1 per K kali NOBR awal. Tinggal kita masukkan. Jangan lupa satuannya juga dimasukkan. Ini untuk orde 2 ya. Sehingga kita menemukan T setengah atau waktu paruh dari konsentrasi yang pertama yaitu sekian detik. Kemudian yang kedua yaitu dengan rumus yang sama. Dengan rumus yang sama, kita dapat menentukan juga ini sehingga dihasilkan T setengah atau waktu paruh pada konsentrasi awal yang kedua, konsentrasi NOBR yang kedua yaitu sekian detik. Jangan lupa satuannya tetap dimasukkan. Jadi, kesimpulan dari soal yang terakhir ini yaitu semakin besar konsentrasi awal, maka waktu paruhnya akan semakin kecil. Jadi, hubungan antara konsentrasi awal dan waktu paruh adalah berbanding terbalik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya bahas pada pembahasan latihan soal kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.